Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua kalian anak-anak hebat kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, materi pokoknya berupa iklan. Selamat belajar. Kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Indikatornya yaitu mampu menuliskan perbedaan dan persamaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu menuliskan perbedaan dan persamaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Dalam kegiatan keseharian kalian tentu menemukan banyak sekali iklan, baik itu ketika kalian menonton televisi ataupun membaca majalah. Jenis iklan itu ada dua. Yang pertama, iklan media cetak. Yang kedua, iklan media elektronik. Coba kalian bandingkan kedua iklan berikut ini. Ini kenikmatan gaya hidup masa kini. Paling enak kerja sambil ngopi-ngopi. Apalagi hunting kuliner pedas sama teman segeng. Tapi kalau kena mah gak bisa nikmatin lagi. Segera minum Proma. Dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon, cepat redakan sakit mah. Gejala sakit mah cepat pergi, kembali nikmati hari. Proma, ahlinya lambung. Untuk lebih memahami jenis iklan, kalian bisa menyimak video berikut sehingga bisa menuliskan perbedaan dan persamaannya. Perhatikan ya. Ada dua jenis iklan berdasarkan medianya. Yang pertama, media cetak, yaitu iklan yang dibuat dan dipasang di media cetak. Contohnya koran, majalah, tabloid, dan brosur. Iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Yang kedua, media elektronik, yaitu iklan yang dimuat di media elektronik. Contohnya televisi, radio, dan internet. Iklan media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk suara atau audio dan gambar yang bergerak, yaitu visual. Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan media cetak. Disampaikan dalam bentuk tulisan dan gambar, dibatasi oleh kolom dan baris. Biasanya ditulis dalam bahasa formal, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Sedangkan ciri-ciri iklan media elektronik disampaikan dalam bentuk audio dan video, disampaikan dalam waktu yang singkat, bahasa yang digunakan bisa dalam bentuk formal maupun non-formal. Biasanya terdapat musik pengiring pendukung isi iklan. Persamaan dan perbedaan iklan. Iklan media cetak maupun iklan media elektronik, persamaannya adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan pembaca atau pendengarnya untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Sedangkan perbedaannya, iklan media cetak gambarnya tidak bergerak dan tidak menggunakan suara. Sedangkan iklan media elektronik gambarnya bergerak dan menggunakan suara. Setelah kalian menyimak video tersebut dan mengamati dua contoh iklan, coba kalian tuliskan perbedaan dan persamaan jenis iklan pada tabel yang telah disediakan. Assalamualaikum. Tentu kalian sudah fresh ya setelah istirahat. Yuk kita lanjutkan belajarnya. Kali ini kita akan belajar tentang IPA, gangguan pencernaan di tema yang sama, yaitu tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Indikator yang harus dicapai
membuat peta pikiran tentang gangguan sistem pencernaan. Pembelajaran kali ini memiliki tujuan, yaitu kalian harus mampu membuat peta pikiran tentang gangguan pencernaan. Dalam melakukan aktivitas, kalian jelas butuh sumber energi. Sumber energi kita dapatkan dari makanan. Makanan, ada yang makanan sehat, ada pula yang makanan tidak sehat. Meskipun rasanya enak, belum tentu makanan itu sehat untuk tubuh kita. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mempengaruhi kesehatan kita. Mari kita jaga kesehatan tubuh kita. Makanan tidak sehat yang kita makan setiap hari akan menimbulkan gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan itu apa saja? Untuk lebih tahu, kita simak video berikut ini. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Setelah kalian menyimak video tersebut, tuangkan informasi yang kalian dapat dalam peta pikiran berikut ini berupa tugas individu.